Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kak Abu, hari ini kita akan membahas soal-soal mengenai penalaran umum. Baik teman-teman, untuk penalaran umum, maka di situ ada soal-soal yang berkaitan dengan penalaran verbal ya. Kemudian ada juga penalaran matematika. Khusus hari ini kita akan membahas tentang soal-soal penalaran verbal untuk menarik kesimpulan. Jadi teman-teman, triknya atau tipsnya adalah untuk mengerjakan soal-soal tersebut, teman-teman bisa menggunakan rumus logika matematika. Misalnya seperti silogisme gitu kan, modus ponens, modus tollens gitu. Supaya ketika kita menarik kesimpulan, kita tidak tersesat gitu. Logika kita benar gitu. Oke, kita lihat di nomor 1 ya teman-teman ya. Jika teknologi berkembang, pengguna internet meningkat. Sementara itu, jika seseorang mengikuti perkembangan zaman, seseorang bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Jadi kalau untuk menarik kesimpulan di sini, teman-teman bisa lihat ada premis-premis ya teman-teman ya. Jadi premis-premis itu maksudnya ada pernyataan-pernyataan. Apabila pengguna internet tidak meningkat, atau seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media, manakah kesimpulan di bawah ini yang benar? Jadi teman-teman bisa lihat nih di sini teman-teman ada premis satunya di sini ya teman-teman ya. Nah ini bisa kita lihat nih teman-teman. Jadi jika teknologi berkembang gitu ya, nah, ini bisa kita anggap P gitu ya. Pengguna internet meningkat. Jadi pengguna internet dia meningkat. Ini kita anggap sebagai key gitu ya teman-teman ya. Sementara itu gitu. Sementara itu jika seseorang mengikuti perkembangan zaman. Jadi seseorang mengikuti perkembangan zaman, berarti ini bisa kita anggap sebagai R gitu ya teman-teman ya. Seseorang bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Seseorang bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Ini kita anggap sebagai S gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini kita punya premis 1. Nah, premis satunya apa, teman-teman? Premis satunya itu adalah jika P, maka Q gitu ya, teman-teman ya. Jika P, maka Q. Kemudian ada premis berikutnya, jika R, maka S. Nah, ini di premis 2-nya, dia jika R, maka S, teman-teman gitu ya. Nah, di sini ada kalimat berikutnya nih teman-teman. Apabila pengguna internet tidak meningkat atau seseorang tidak berkomunikasi dengan berbagai media. Nah, manakah kesimpulan di bawah ini yang benar? Berarti kita kerjakan satu-satu nih teman-teman nih. Jadi kita kerjakan satu-satu nih teman-teman. Yang pertama, yang premis 1 dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di premis 1 kan jika P maka Q. Jika teknologi berkembang, pengguna internet meningkat gitu ya. Kemudian di kalimat berikutnya kan apabila pengguna internet tidak meningkat gitu. Jadi ini kita ambil premis 1-nya, kemudian kita hubungkan ke premis berikutnya nih, apabila pengguna internet tidak meningkat gitu ya. Apabila pengguna internet tidak meningkat. Maka di situ dia negasi dari Q ya teman-teman. Benar ya? Jadi bisa aja kita buat di sini rumusnya jadi gimana nih teman-teman? Jika P maka Q gitu ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada negasi Q. Maka kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya adalah negasi P gitu ya teman-teman ya. Nah ini untuk yang pertama nih teman-teman. Nah, kemudian untuk yang kedua, teman-teman. Untuk yang kedua, di sini, jika R maka S. Maka jika seseorang mengikuti perkembangan zaman,
seseorang bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Kemudian kalimat tersebut kita hubungkan ke premis berikutnya ya teman-teman ya. Nah, di situ kan apabila pengguna internet tidak meningkat atau seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Jadi di situ negasi dari S. Jadi kita bisa tuliskan di sini rumusnya, jadi jika R maka S, kemudian negasi negasi S ya teman-teman ya. Nah, di sini kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah negasi R. Jadi kalau kita perhatikan nih di nomor 1 nih teman-teman, kita menggunakan rumus logika matematika modus tollens ya teman-teman ya. Kita pakai modus tollens nih teman-teman nih. Kita menggunakan modus tollens karena di situ ada ingkaran ya teman-teman ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan apabila pengguna internet tidak meningkat gitu ya. Jadi apabila pengguna internet tidak meningkat atau seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media, jawabannya adalah teknologi tidak berkembang atau, nah teknologi tidak berkembang yang mana teman-teman? Jawabannya, kalau kita lihat di sini adalah kesimpulan yang saya lingkari nih teman-teman nih. Jadi kalau di situ dia bilang apabila pengguna internet tidak meningkat, maka di situ kesimpulannya adalah teknologi tidak berkembang gitu ya teman-teman ya. Nah kita lihat nih, pilihan A, teknologi tidak berkembang. Nah ini bisa benar nih gitu ya. Teknologi berkembang ini pasti salah ya teman-teman ya. Teknologi tidak berkembang, ini bisa benar nih. Kemudian teknologi berkembang ini salah. Teknologi berkembang salah. Jadi kan pilihannya bisa A, bisa C gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ke premis yang kedua, teman-teman. Jika di sini apa katanya atau ya, atau seseorang tidak berkomunikasi dengan berbagai media, itu kan negasi dari S ya. Maka jawabannya pasti negasi R. Jadi di situ jika seseorang mengikuti perkembangan zaman, negasi R berarti seseorang tidak mengikuti perkembangan zaman. Jadi ataunya di sini adalah seseorang tidak mengikuti perkembangan zaman atau negasi R. Maka kita lihat yang A ada nggak negasi R di situ? Seseorang tidak mengikuti perkembangan zaman, ini benar nih. Kalau yang C, seseorang, ya ini salah ya, seseorang mengikuti perkembangan zaman, ini salah. Jadi sudah bisa dipastikan untuk nomor 1 jawabannya adalah yang A gitu. Jadi teman-teman, step yang harus dilakukan adalah teman-teman melihat di premis 1, kemudian pakai modus tollens, dapat kesimpulannya, nah baru digabungkan nanti hasilnya. Jadi didapatkan bahwa apabila pengguna internet tidak meningkat atau seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media, maka jawabannya A, teknologi tidak berkembang atau seseorang tidak mengikuti perkembangan zaman. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bahas soal sekalian saya sisipkan teori-teorinya untuk mengerjakan soal tersebut teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke soal berikutnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nomor 1 ya. Baik teman-teman, kita lanjut di nomor 2. Jika teknologi komunikasi mengalami kemajuan, orang mudah dalam berkomunikasi. Kemudahan orang dalam berkomunikasi menyebabkan suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama. Maka simpulan di bawah ini yang benar. Nah, ini kita lihat, ini juga masih menggunakan rumus logika matematika nih teman-teman ya, untuk mencari kesimpulannya ya, supaya kita tidak tersesat gitu ya. Nah, di sini kita perhatikan, maka jika teknologi komunikasi mengalami kemajuan. Nah, seperti biasa nih teman-teman ya. Nah, ini kita anggap sebagai P ya teman-teman ya.
Orang mudah dalam berkomunikasi. Nah, ini adalah key ya teman-teman ya. Kemudahan orang dalam berkomunikasi, berarti ini masih kalimat yang sama nih teman-teman nih. Kemudahan orang dalam berkomunikasi nih teman-teman. Berarti ini masih key ya teman-teman ya. Menyebabkan suatu peristiwa. Jadi menyebabkan suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia. Nah, ini berarti R. Ini udah kalimat yang baru ya. Manakah simpulan di bawah ini yang benar? Maka di sini ada premis-premis nih teman-teman. Premis satunya kita lihat di sini berarti apa? Berarti jika P maka Q gitu ya. Kemudian premis 2-nya? Premis 2-nya di sini berarti apa? Jika Q maka R gitu ya. Nah, ini kan menggunakan silogisme, tinggal dicoret-coret aja nih teman-teman nih. Untuk mendapatkan kesimpulannya teman-teman. Jadi untuk mendapatkan kesimpulannya, maka ini tinggal dicoret-coret. Gitu ya teman-teman ya. Maka dapatlah kesimpulannya di situ. Jika P maka R. Jadi jika teknologi komunikasi mengalami kemajuan, orang mudah dalam berkomunikasi, kemudahan orang dalam berkomunikasi menunjukkan suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama. Kesimpulannya adalah jika teknologi komunikasi mengalami kemajuan gitu ya, maka suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama. Itu kesimpulannya. Maka kita cari di sini. Yang pertama, dia di sini yang A, coba kita lihat ya. Suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama apabila, nah, jadi gini teman-teman. Untuk membaca P kemudian panah R gini, ini kan bisa cara bacanya gini teman-teman. Cara bacanya itu jika P maka R gitu ya teman-teman ya. Atau bisa juga cara bacanya adalah R gitu ya. Cara bacanya R. R apabila P gitu teman-teman. Sama aja. Dia sama aja itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi ini cara bacanya jika P maka R, atau bisa juga R apabila P. Maka di sini kita lihat R-nya itu apa? R-nya itu suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama. Berarti ini yang A benar nih teman-teman nih. Benar nih. Apabila teknologi komunikasi mengalami kemajuan. Ini benar ya. Kalau yang B, suatu peristiwa tidak dapat diketahui, ini salah ya. Suatu peristiwa tidak dapat diketahui, ini salah. Orang tidak mudah berkomunikasi. Ini juga bukan ya. Jadi sudah bisa dipastikan jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang A. Begitulah caranya ya teman-teman ya untuk menarik kesimpulan. Kalau kita perhatikan ini menggunakan silogisme ya teman-teman ya. Tinggal dicoret-coret-coret yang sama. Baik teman-teman, itu soal yang kita bahas 2 nomor. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sukses buat teman-teman semua. Kita akhiri video kali ini.